Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Dara Aurora bersama rekan saya Reda Fitri akan menemani Pradi semua dalam program Kaltara Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Pradi semua untuk menginformasikan mengenai kegiatan Pemprov Kaltara dan juga informasi terupdate lainnya. Berita pertama, meski sempat terkendala karena adanya pandemi COVID-19, layanan kesehatan Pemprov Kaltara melalui program Dokter Terbang kembali hadir untuk melayani masyarakat. Melihat grafik penyebaran COVID-19 yang tengah melandai di Kaltara, layanan Dokter Terbang akan kembali hadir di tengah masyarakat dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Tahun ini sebenarnya ada 7 titik layanan yang telah ditargetkan Dokter Terbang, yakni Peso dan Bunyu di Bulungan, Sei Menggaris, Pembeliangan, Sebatik Timur, Sebatik Tengah, dan Tulon Unsoy di Nunukan, serta Longlore dan Metu di Malinau. Namun karena terhalang pandemi COVID-19, baru 2 titik yang terrealisasikan, yakni Desa Aji Kuning di Kecamatan Sebatik Barat dan SP7 di Kecamatan Tanjung Palas Tengah. Melalui layanan Dokter Terbang, tim dari Dinas Kesehatan membawa dokter spesialis ke daerah yang minim fasilitas kesehatan. Selain memberi penanganan medis terhadap warga yang sakit, mereka juga memberi motivasi kepada masyarakat untuk terus menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Program ini pun masuk dalam Top 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB. Dan Gubernur Kaltara berkesempatan mempresentasikan inovasi pelayanan publik Dokter Terbang pada 13 Juli nanti di Kemenpan RB. Berita selanjutnya, bantuan rehab rumah bagi warga kurang mampu di Kaltara kembali digulirkan pada tahun ini. Ditargetkan sebanyak 3.400 rumah warga akan direhab melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya tahun ini. Ada 2 sumber pendanaan untuk program bantuan stimulan perumahan swadaya. Melalui APBD telah dialokasikan anggaran untuk melakukan rehab terhadap 400 unit rumah, di mana per kakak mendapatkan bantuan sebesar 15 juta rupiah. Selain APBD, program ini juga didukung oleh APBN. Pada 2020 ini, bantuan diberikan kepada 3.000 unit rumah dengan total anggarannya sebesar 52,5 miliar rupiah. Di mana per kakak akan mendapatkan bantuan rehab sebesar 17,5 juta rupiah. Sesuai informasi, khusus untuk program rehab melalui APBN, saat ini sedang dilakukan proses pelaksanaan fisik, yakni pengiriman material. Selain program rehab rumah, dari APBD Pemprov Kaltara juga ada program sanitasi sebanyak 50 unit. Untuk bantuan ini, masing-masing penerima mendapatkan bantuan sebesar 15 juta rupiah. Secara total, lanjutnya, program bantuan rehab rumah dan sanitasi bagi warga kurang mampu melalui APBD Kaltara 2020 dialokasikan sebesar 6,75 miliar rupiah. Berita selanjutnya, berdasarkan monitoring Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kaltara, stok hewan ternak dalam rangka mempersiapkan ketersediaan hewan kurban untuk Hari Raya Idul Adha masih relatif aman. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kaltara memprediksi kebutuhan sapi kurban tahun ini sekitar 2.629 ekor. Sementara kebutuhan untuk ternak kambing kurban berkisar 899 ekor berdasar pada jumlah data pemotongan hewan kurban tahun lalu. Sehingga stok hewan ternak dalam rangka mempersiapkan ketersediaan hewan kurban untuk Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah masih aman. Karena data sementara, populasi hewan ternak sapi se-Kaltara per 30 Juni 2020 sebanyak 22.834 ekor. Dan untuk kambing tercatat sebanyak 7.538 ekor. Daya beli masyarakat pun relatif turun dibanding tahun sebelumnya. DPKP juga nantinya akan melakukan pemeriksaan antemortem terhadap hewan kurban jelang Idul Adha. Berita selanjutnya, menyalurkan hobi yang positif sangat penting untuk menyeimbangkan pikiran di tengah kesibukan yang lain. Inilah yang dilakukan oleh Eri Prabowo yang menyalurkan hobi melukisnya. Hobi tersebut telah ditekuni Eri Prabowo sejak tahun 2015 lalu.
Siapa sangka ternyata hobinya ini pun bisa mendulang jutaan rupiah. Telah lebih dari 25 lukisan telah ia lukis sampai saat ini. Karya lukisnya dibuat menggunakan cat akrilik di kanvas dengan ukuran yang bervariasi dan dibanderol dari harga 3,5 juta rupiah hingga 10 juta rupiah. Uniknya, beberapa karya lukisnya mengangkat isu-isu lingkungan seperti hantu gajah di kebun sawit yang bercerita mengenai gajah Kalimantan di ambang kepunahan, dan I Can't Breathe yakni menggambarkan kondisi pandemi saat ini. Dalam membuat beberapa karya lukisnya, Eri membutuhkan waktu selama 3 hari hingga 1 bulan. Dan bagi yang berminat untuk membeli dan melihat-lihat karyanya, bisa langsung datang ke kediamannya di Sabanar Baru, Tanjung Selor. Atau bisa juga hubungi via Instagram di @rupa_eri. Meski pandemi COVID-19 belum juga usai, tidak membuat penggemar olahraga meninggalkan olahraganya. Selain penggemar olahraga sepeda, olahraga ekstrim skateboard juga cukup digemari di Tanjung Selor. Sejak diterapkannya New Normal Life, komunitas Benuanta Skateboarding di kota Tanjung Selor kembali berlatih setiap sore di tepian Sungai Kayan. Hingga kini ada sekitar 15 skater aktif yang tergabung dalam Benuanta Skateboarding. Bagi penggemarnya, olahraga skateboard ini merupakan salah satu kegiatan positif untuk mengisi waktu luang, serta dapat sekaligus untuk mendukung potensi skater lokal. Untuk bergabung dengan komunitas ini tidak ada syarat tertentu. Bahkan jika tidak memiliki skateboard pun dapat langsung datang dan berlatih bersama demi mengasah skill para skater. Buat yang mau bergabung bisa langsung menghubungi Benuanta Skateboarding melalui Instagramnya di @benuantask8. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Kaltara Sepekan setiap hari Sabtu di channel YouTube dan Instagram Humas Kaltara. Jangan lupa juga untuk di-subscribe, like, dan komen akun media sosial Humas Kaltara. Dan bagi masyarakat yang ingin video atau informasinya ditampilkan dalam Kaltara Sepekan, silahkan kirim videonya melalui email humasprofkaltara@gmail.com. Akhir kata, saya Dara Aurora bersama rekan saya, Reda Fitri, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.